Shalom, selamat siang. Berikut saya memperkenalkan diri saya Darmanto Fristia Kise. Saya salah seorang pengajar pada program studi agroteknologi, dan pada konsentrasi saya adalah sosial ekonomi pertanian, maka saya mengasuh mata kuliah manajemen agrobisnis. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan penerapan manajemen dalam sistem agrobisnis dari hulu hingga hilir, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian usaha pertanian. Mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan analisis kelayakan usaha, manajemen produksi, pemasaran, manajemen SDM, keuangan, dan penyusunan rencana bisnis agribisnis berbasis potensi lokal NTT. CPL dan program studi ini yang relevan dengan mata kuliah ini adalah yang pertama, cabang pertama itu bertakwa beretika bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya pertanian. Yang kedua, pengetahuan menguasai konsep sistem pertanian dan agribisnis berkelanjutan. Ketiga, keterampilan umum mampu mengambil keputusan berbasis analisis data dan e-text. Kemudian keterampilan khusus yang itu adalah mampu merancang dan mengelola agribisnis secara profesional. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah agribisnis adalah menjelaskan konsep ruang lingkup manajemen agribisnis, menganalisis sistem agribisnis komoditas unggulan di NTT, menyusun perencanaan usaha agribisnis berbasis analisis kelayakan usaha, kemudian mengelola aspek produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan usaha agribisnis. Yang kelima, menyusun dan mempresentasikan bisnis plan agribisnis secara profesional. Jadi di ujung kuliah ini mahasiswa akan menyusun plan bisnisnya di bidang agribisnis sesuai dengan komoditas yang berasal dari daerah asal mahasiswa masing-masing. Itu dicapai pada saat sebagai materi ujian akhir semester. Kemudian penilaian ini berbasis POBE. Ya. Pertama, menyangkut sikap, tanggung jawab etika kerja, kemudian instrumennya adalah kita observasi. Kemudian pengetahuan, pemahaman konsep dan analisis, bisa tes tertulis maupun kuis. Kemudian keterampilan, yaitu mahasiswa membuat business plan dan presentasi. Kemudian patokan instrumen yang digunakan adalah rubrik penilaian. Dan rubrik penilaian bisnis plan secara ringkas itu analisis pasarnya, analisis teknisnya, analisis keuangannya, inovasi dan keberlanjutan. Kemudian 20%-nya itu presentasi. Referensi utama yang saya gunakan adalah Agribisnis Management, Dole dan Erickson, Agribisnis Management, Berley dan Wolfram, Agribisnis Management, K. Edward dan Dahi, kemudian peraturan MBKBM dan kurikulum OB Kemendikbud RI. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran. Terima kasih. Selamat siang. Oke, ini kita lihat dulu pengertian dari rantai pasok. Rantai pasok adalah jaringan organisasi. Jadi misalnya dengan produksi di sore, water ya, misalnya di kapas ya, kemudian dia sampai di konsumen di Kupang. Itu dari petani, pedagang perantara, kemudian pedagang di pasar atau pedagang eceran, kemudian sampai konsumen. Ini yang dimaksud dengan supply chain, saluran ya. Itu yang dimaksud dengan supply chain. Ya. Kemudian dalam revisi rantai pasok itu meliputi penyedia input, mulai dari toko benih yang menyiapkan benih, kemudian pupuk itu bagian dari supply chain. Kemudian ada petani atau produsen, kemudian ada pemukul, kemudian
sini ada orang saksikan pedagang itu, kemudian datang di pedagang, kemudian datang di pasar-pasar, kemudian baru ke konsumen. Kemudian distributor dari konsumen ini sama mereka. Ya, itu masing-masing supply chain atau ini berbeda-beda. Misalnya kelapa atau pisang dari bawah itu berbeda dengan jeruk dari TS. Atau advokat dari MD, advokat dari solar itu berbeda masing-masing. Ya. Kemudian supply chain management atau pengelolaan dan integrasi dia aliran barang tadi yang saya bilang. Ya. Kemudian ada informasi juga di dalam itu bisa masuk SDM. Misalnya di sini kita dapat, oh di sini murah karena berfungsi SDM. Biasanya di tempat produksi itu murah. Ya. Misalnya kalau Anda pergi ke nelayan, Kampung Solo, pagi-pagi atau pasar ikan TPI, pagi-pagi Anda dapat ikan murah kan di sini. Tapi kalau sudah siang sedikit, di siang ke tempat Anda jauh, itu sudah mahal. Karena dia sudah berapa berapa. Ya, itu kira-kira yang ini. Ya, karena setelah rantai pasok tadi saya sudah jelaskan juga, ada produk musuh budaya rusak. Misalnya sayur ikan mudah rusak. Tapi kalau bunga atau tadi saya bilang kelapa, coklat itu kan setara dalam kan. Kalau dia kategori rusak. Kemudian ada produk musiman. Advokat itu 1 tahun berapa kali produksi? 2 kali di mana? Di tempatnya ada 2 kali. Ya. Sehingga ada musim ini, kalau pisang sepanjang ini, siapa yang dari Malang? Nah, pisang itu sepanjang musim ada kan? Sekarang pisang dari Malang itu booming di kota. Tadi ke rumah teman-teman dari Malang adalah apa? Belum matang di pohon. Dipaksa dengan kari. Nah, contoh selain itu sayur buah ikan susu masih bisa tambah. Yang bisa tahan itu seperti yang perlu dia tahan itu adalah orang TTS itu adalah asalnya. Iya, asal itu di bawah sampai ringan mana tahu? Tahu? Asal di bawah sampai ke timur tengah. Kenapa? Karena timur tengah itu panas kan, suhunya 40 derajat. Supaya orang panas minum jus lem, jus apa? Asam dari kilo. Kemudian tentang aliran pasok itu biasanya ada aliran barang atau produk kemudian aliran informasi. Ya, sehingga begitu ada misalnya nomor di TTS ya, kapan? Itu bukan dulu di sana. Rata-rata itu yang memesan pembelian itu adalah apa? Pedagang beras. Siapa yang beras? Orang sama. Ya. Di situ. Rata-rata orang sabu datang ke sana dia beli dulu sebelum dia tahu kebetulan orang di sana ada uang, dia kasih. Ikatannya adalah mulai hijau sebenarnya. Ya. Itu dari orang sama. Jadi kemudian pas musim itu dia paling dia harga bagus. Yang biasa petani bersama. Dan itu masih ada. TTS. Nah, kemudian tentang permintaan pasar ini ada harga stok jatuh penerima
Ini berkaitan dengan informasi. Ya, informasi itu berharga ya. Makanya dari teman pertanian itu mengeluarkan informasi di pasar. Dari lokal ada produk itu ya tadi mulai dari teman pertanian itu sudah ada produk. Seluruh terus kita. Ya. Karena ini membantu dengan teknologi digital. Anak informasi berapa ya? Di situ bisa lihat di ketik saja ini data langsung lihat jual harga itu kalau anda mau bisnis. Selain itu dua aliran itu aliran ketiga dari aliran informasi, ada aliran produk, ada aliran uang. Uang biasa mengalir dari konsumen ke produsen. Dan hasil penelitian saya karena share itu maksudnya begini, penerima yang bayar konsumen terakhir ini dia bayar misalnya 100 rupiah, konsumen produsen itu terima hanya 40%. Misalnya sana 100, di sini hanya terima 40, dia produsen. Yang 60 itu dinikmati oleh rantai pasok. Sehingga rata-rata di wilayah pertanian pengusaha itu bukan petani. Itu di situ masalah farmer share. Sehingga aliran uang ini bisa kita pisahkan, ada pembayaran dari contoh, kemudian ada kredit. Malah ada ketiga yang berbeda besar. Berapa? Kredit biasanya pemerintah atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah, misalnya perbankan atau koperasi. Saat ini pemerintah dari dalam koperasi kan salah satu tujuannya tentang harga tetap standar diambil dari petani terkena. Apa lagi? Nah, ini bisa kita lihat rantai pasar tradisional tadi yang saya bilang. Dari petani terpulang pedagang besar, retail sampai konsumen. Kita semua produk yang saya ngomong tadi, produk petani yang saya ngomong ini berlangsung. Tadi saya kasih kasus bisa dari Melaka. Di Melaka juga ada produk gini. Ini kesini dulu, baru dari sini, di sini baru ke sini. Rata-rata tujuan ada upah dari Melaka. Kalau yang aneh di pertanian yang tidak divisi, saya paham juga dulu ya. Coba anda pergi ke dari beli jeruk di terminal saya dengan beli jeruk di Kupang, mana yang juga? Ya, saya mah. Makanya masyarakat kami orang tidak mau lanjut. Padahal itu karena tidak mana. Dia mau coba dulu. Tapi kalau kita hanya cepat kan untuk berproduksi di situ lama-lama bisa. Itu yang saya ingin dibahas dari petani. Khususnya yang ada di BTS terminal itu, orang ada itu di atas dari pasar itu. Kalau orang yang sama dari BTS datang ke sini, di sini kan berapa? Dia hidup, keamanan, ya kan. Nah ini juga yang di TS tidak ada biaya ini, dia berusaha. Itu yang saya amali dari situ. Saya rasa aneh. Oke, tadi rantai pasar tradisional ya. Ya, ini rantai pasar modern. Ini yang dibangun oleh pemerintah. Dari petani ke koperasi, supermarket, konsumen. Ini yang dibangun. Ini kan lagi dibangun rangka dalam koperasi. Koperasi yang putih. Zamannya Prabowo sekarang. Kalau
mereka juga sekian miliar triliun banyak operasi. Itu ada pasar negara. Ini kan kalau ini packing bagus sedikit dia masuk supermarket kan mahal. Di grading, produk di grading. Ini pada pasar tradisional dan dari pasar, ini pasar modern. Kalau dikasih kemasan bagus, ini kita tahu itu dari timur. Itu saya beli dari luar. Nah itu dari timur. Jauh dari timur dari bagus dari Kalimantan dari luar. Kenapa? Karena fotosintesis ini lebih lama. Fotosintesis ini 12 jam di atas. Itu keunggulan ini. Cuma masalah di sini apa? Produksi mereka. Karena pasarnya begitu. Kalau anda bermain medsos kemudian bisa keluar, anda bisa bermain. Sehingga kalau kuliah di pertanian itu habis, itu kira-kira setahun apa? Kita inventaris, kemudian risiko dalam mengambil pasar agraris ya. Ada risiko iklim, ada yang pertanyaan. Misalnya iklim kaget hujan, misalnya sekarang petani mau panen kan, hujan dulu, rusak tanah. Atau risiko harga, pas ini produksi banyak masih ada dulu. Sehingga kita menetap produksi itu biasanya ada di situ mereka orang masih keluar. Nah, ada yang mudah-mudahan kuasai IT, medsos itu, foto. Terus kedua orang bisa pesan kan. Yang penting ada program. Kerusakan produk itu risiko semua. Risiko transportasi, misalnya bawang, kasus bawang yang dari Sempurna itu biasanya dibawa sampai ke Papua. Tapi apa yang terjadi? Kerusakan yang bawah itu 20%. Sampai sana dia bawa satu ton, sampai sana 300 kilo. Kenapa? Karena penanganan transportasi. Dan dia yang kapal rusaknya kan 60%. Kemudian kebijakan pemerintah. Ini seperti sekarang MBG ya. MBG dilihat dari sisi ini katanya menentukan. Dari sisi politik tidak, dari sisi ini tidak. Lalu dari sisi pertanian, kalau saya melihat positif. Kenapa? Karena kalau MBG itu ide dasarnya adalah kalau MBG di sini ambil produk dari sekitar sini. Jangan ambil dari daerah lain. Tapi prakteknya orang ambil dari daerah, produk produknya awalnya itu kesalahan. Ide yang begini tidak. Ini bukan berarti saya dari pemerintah, saya bukan pemerintah. Ya, tapi idenya itu dari orang mampu juga. Ya, misalnya ini cuaca ekstrim menyebabkan tekanan batas panen dan distribusi. Siapa yang dapat itu? Ada yang dapat. Ini kemarin kita tidak bisa di sini karena bukan aku memang angin. Ini banyak tesnya, tes online. Ya, saya kira ya. Jadi ada strategi penguatan antisipasi di NTT. Saya tidak mungkin kasih teori mengambang terus. Turun di NTT. Penguatan kapasitas supaya praktik jauh tadi jangan mengalahkan petani. Jadi bikin koperasi itu berubah. Tapi rata-rata kan kita mau koperasi bentuk itu, bentuk pemerintah kan, itu yang ada di sini kita. Nampak koperasi harus pun kan, koperasi roda dari oleh bentuk dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat menggunakan koperasi. Ini yang dia jadi kekuatan berbeda. Baik kalau sendiri, prinsip sapri
satu gigi saja satu, udah baik kan? Kalau dia gabung jadi satu, baru satu bisa satu kurang. Kemudian bagaimana berindustri lokal? Ini gubernur dari Jawa. Oh, one village, one problem. Infrastruktur jalan dan transportasi supaya produk itu bisa diangkut keluar dari lokal itu, maka meninggal. Kemudian ini untuk mempercepat ini kita pakai semua punya HP, WhatsApp, IG, itu bisa dipakai benar. Nanti kalau kamu kuliah di perusahaan, di situ lebih diarahkan. Ya, kita tidak hanya teori, kita itu praktek ya. Ini studi kasus pantai cabai di Australia ini. Sekarang cabai lagi mahal semua. Lagi mahal, kenapa? Karena kendala transportasi. Area produksi itu ada di Pulau Timur. Dari Rote, dari Sabu, dari Flores, itu terkendala dengan transportasi. Laut ya, karena murah. Kemudian masalahnya harga fluktuatif. Sehingga tahun-tahun banyak seperti musim panen rendah, musim peceklik dia harga tinggi. Musim panen dia rendah. Satu yang rendah, orang yang rendah, harga naik. Tanah yang naik harga turun. Patah, kemudian. Kemudian tugas saudara-saudara identifikasi yang berarti pasok. Misalnya ini dari mana? Apa yang awal perbedakan? Yang diomong? Ya, ya ikan. Ya, ikan itu gimana? Dari nelayan, kemudian jelas terus ada yang kayak ini kepada perantara. Produsen konsumen ada yang menggunakan, yang dibeli menggunakan, ada yang dikalikan ya. Jadi ada pasarnya banyak. Ini dari kira apa? Produknya apa coba di? Kira produknya apa? Ini misalnya. Produknya akan pertanian coba. Apa? Ubi. Ada ubi situ. Nah itu juga apa itu? Dia dari petani langsung ke konsumen, dia masuk pasar, bahkan dia berbeda. Berarti ada lagi pemerintah. Tadi yang dibilang supaya manajemennya ubi ya dari Eva itu 1, 2, 3, 4. Kalau ini pisang tadi ya, pisang ini datang amal lain. Kalau orang itu soal yang kita ternyata kumpul, kemudian dia harus ditutup, dia harus selesai posisi. Yang ini sama mana? Besar apa sih? Kalau saya punya kelapa aja, apa lagi? Itu batu bara, ya, bisa. Yang menarik dari satu itu adalah satu produk itu di area itu. Berasal dari Sulawesi. Ada potensi di sana dalam cabut pindah semua kerja di laut negara. Potensinya ada satu ada di kota, tapi itu tidak mereka tinggalkan karena ada. Tapi kemudahan transportasi ke sana dorong beralih keras. Kalau ini melanggar juga, yang ini
Salah. Nah, padi di situ sama-sama beli. Padi dari situ, orang akan lu padi di situ sama-sama beli. Selain orang beli di situ, di bawah luar ada. Lalu kapan? Kapan itu pasar luar ya? Dulu tadi yang ngomong kasus, benar nggak? Kalau ini, itu bagaimana? Walau itu terjadi terang. Nah, itu bagaimana? Dalam bagaimana? Pasar, beli baju kan, bukan tangan itu kan? Itu masalah juga. Ini mau merek ini terkenal apa ya? Apa? Ikan ada di situ. Sekarang banyak kan? Aman, tapi bukan itu. Apa? Aman itu ada apa? Dulu apa? Baru saya sama orang dari Molo. Ini benar, sama. Jadi di sini. Kalau kalian, ini tadi ada sudah identifikasi alat pasok masing-masing produk daerah. Dan saya tidak mengajak Anda untuk berpikir di daerah. Saya ajak Anda untuk berpikir di daerah sendiri. Sehingga Anda tidak dikasih teori, tidak tercabut dari wilayah. Nah ini proses kedua di sini. Kemudian dari sisi kelemahan, saya sudah terlibat kelemahan. Kalau untuk konsumen, barang masih terlibat kan? Kemudian dia tahu harga murah. Ya, makanya tadi saya berpaham saja. Itu 40%. Terus mereka. Kemudian mengusulkan kepada saya. Tadi itu yang tadi rantai pasoknya itu tradisional, kita ubah dari koperasi supaya bisa ada berbeda. Jadi pembentukan koperasi itu apa? Penting atau tidak penting? Penting. Tapi kita belum sadar. Nah, tugasnya kita adalah memberikan pencerahan pula. Kasih pencerahan. Sehingga mereka yang membentuk koperasi, yang pemerintah yang fasilitas. Jangan salah pemerintah datang membentuk koperasi. Nanti habis itu apa? Kantor koperasinya itu dalam orderan ada bagus sebagai bikin koperasi milik desa dan tinggal kami. Saudara Lima. Oke, makasih ya. Buat ini saya tahan sedikit. Terima kasih. Kerjasama.